Oke, shalom semua. Eh, Pastor Wigan memberitahu saya bahwa tema pada bulan ini adalah Solid Foundation. Jadi ya ini tema menurut saya tema yang basic tapi sebetulnya hal yang luar biasa. Ya, saking basicnya kadang-kala orang lupakan ini. Nah, ini gak ada hubungan dengan earthquake yang terjadi, tapi memang durasinya aneh ya. Ya, kemarin saya melihat pemaparan satu orang bahwa patahannya sudah menyeluruh sebetulnya. Ya, cuman bahayanya kalau gerak bareng itu ya, saya nggak tahu ya. Jadi patahan gempa itu katanya sudah menyeluruh, jadi kemana-mana. Flores kemarin 7,7, kemudian malamnya Sumatera 6,5. Walaupun mungkin efek dampaknya lebih ngeri Flores daripada Sumatera. Ya, nah tiba-tiba saya ingat itu kan Mazmur 18 ayat yang ke-8. Nah kita kadang-kala lupa hal ini bahwa ternyata goncangan itu bisa saja memang Tuhan sedang berkata keras ini untuk bumi ini sebetulnya. Nah, coba aja, ini sebenarnya nggak ada di apa yang saya siapkan sebagai khotbah, tapi ya nggak tahu Mazmur 18 ayat 8 bolehlah karena ini berhubungan dengan pondasi hidup kita. Ini ayat 9, ayat 8 ya sebelumnya. Jadi sebelum ini ya Mazmur 18 ayat 8. Boleh? Ya. Ya ini. Lalu goyang dan goncanglah bumi. Goyang dan goncanglah bumi. Eret, tanah, ya semua yang ada. Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang. Oleh karena apa Bapak Ibu? Menyala-nyala murkanya. Ini identitas Tuhan udah as a king ini sebagai raja. Yang kita nggak bisa bercanda lagi. Ya jadi ya ini. Jadi semua memang sedang digoncang. Nah, yang kita fokuskan nggak perlu lihat goncangannya kan. Seperti Matius pasal 7 misalnya berkata begini, hujan badai pasti turun. Orang benar, orang yang tidak benar pasti kena hujan, badai dan banjir. Itu Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai seterusnya. Bolehlah Bapak Ibu lihat ya, ditampilkan boleh Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Jadi setelah Yesus mengajar yang disebut dengan the constitution of the kingdom of God, yaitu konstitusi kerajaan Allah Matius 5 sampai Matius 7. Ini konstitusinya gereja itu ya Matius 7 ayat 24. Ya, kan setelah Matius 5 sampai Matius 7 itu adalah konstitusinya gereja. Tentang hal berdoa, tentang ibadah, tentang persembahan, tentang macam-macam. Jadi gereja kalau tidak ada di Matius 5 sampai Matius 7 bukan gereja. Ya, nanti itu organisasi nggak jelas. Nah, ditutup dengan hal ini konklusinya. Ini kan pengajaran di bukit, ya, khusus untuk para matetes atau para murid. Itu kan private teaching ini ya. Jadi khusus ini, yang lain nggak boleh. Ini khusus para murid, katakan murid Bapak Ibu. Tujuan tertinggi kita kan murid, matetes. Ya makanya bisa jadi marturios, itu ambasador, utusan. Ya, seorang ambasador nggak bisa sembarangan karena dia harus diutus oleh legalisme satu kerajaan. Jadi saya ini kalau nggak diutus Tuhan, saya nggak mau sembarangan. Ya, makanya saya nggak berani mengutus diri saya sendiri. Saya tidak mau diutus oleh kepentingan manusia siapapun. Saya harus diutus oleh kepentingan kerajaan Allah. Makanya dalam hidup kalau tidak menyentuh kerajaan Allah, ya saya nggak mau. Ya, apalagi sudah tua mau cari apa kita. Nah, fokus saja pada kehendak raja, bukan kehendak saya. Saya paling takut kalau melakukan sesuatu atas kehendak saya atau kehendak orang lain. Ya, jadi harus atas kehendak raja. Ya, mesti baca konstitusinya kerajaan Allah firman Tuhan. Nah, setelah dia mengajar tentang konstitusi loh. Sekali lagi konstitusi ini bukan hal biasa. Ini adalah hukum kerajaan. AI ini ya. Ya karena Nehem ada di sini. Nggak apa-apa, mainkan saja ya. Memang kayaknya kalau Pastor Rubin bicara harus ada background begini. Supaya nggak terlalu tegang. Saya nggak tegang, saudara nggak tegang, kita sama-sama nggak tegang. Saya nggak tahu kenapa ya. Setiap kali di Levos kok ada ketegangan yang begitu menegangkan nih. Saya nggak tahu ini apa ya. Saya nggak nggak aneh-aneh ada roh apa yang perlu ditengking, roh tegang. Enggak lah. Roh tegang kayak PLN lagi ya. Nggak maksudnya itu kan ketegangan namanya ya. Nggak tahu, saudara nggak tahu ya kalau Bang ketawa lah Bang supaya
adikmu ini ada secercah harapan untuk... Nah, Pastor Wikan ketawa lah dari tadi, saya nggak tahu kiri kanan kayaknya. Ya aman ketawa. Udah, Pak Suranta udah datang kayaknya. Oh belum? Oh belum, saya tunggu beliau. Oke, nah setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya ya sama dengan orang yang apa? Bijaksana. Ya mendirikan rumahnya di atas batu. Fondasi kan, ini solid foundation, rock. Ya ini ya representative of Christ Kingdom sebetulnya ya. Ya bukan gereja rock, tapi itu bukan singkatan dari itu. Nah, ayat yang ke-25, ada namanya gereja rock juga itu singkatannya itu. Ayat yang ke-25 coba kita lihat. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas. Kemudian dibandingkan, lah saudara kalau ketemu kata rumah, itu berarti kehidupan. Gak persoalan mau rumah kecil, mau rumah besar, mau ngontrak, mau sudah beli apartemen atau landed, terserah. Ini kan kehidupan, di rumah itu ada aktivitas kehidupan. Ya itu ya. Jadi kemudian ayat yang ke-26 dikompar dengan ini kan. Ya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa Bapak Ibu? Tidak melakukannya. Memang kata mendengar itu harus selalu dibarengi dengan kata melakukan. Itu namanya hupako. You have to listen and understand. Itu ketaatan. Jadi ketaatan itu harus mendengar dan melakukan. Kalau mendengar tapi tidak melakukan, ya nggak taat. Tidak taat artinya memberontak. Memberontak itu apa? Punya waktu untuk melakukan, punya alasan untuk melakukan, punya kemampuan untuk melakukan, tapi lebih memilih untuk tidak melakukan. Kau punya waktu masih hidup, kau punya alasan, Tuhan perintahkan. Kau punya kemampuan, nah, saya beritahu. Tuhan itu kalau memerintahkan kita tidak pernah keluar dari kemampuan kita. Sebab Tuhan tahu kita punya kemampuan di dalam untuk melakukannya. Seperti saudara mengasihi, kan ada bank kasih di dalam kita. Ya, jujur aja ya, sebenarnya kan lebih gampang mengampuni daripada membalas dengan kejahatan. Kalau yang di dalamnya bank kasih. Kan natural banget Bapak Ibu. Saya tidak akan bisa menarik uang yang saya tidak pernah simpan ketika kebutuhan mendesak, karena saya nggak punya simpanan misalnya. Saya akan menarik di ATM uang cash karena saya memang punya simpanan misalnya. Kapan itu? Waktu saya terdesak kebutuhan. Jadi kita mengeluarkan natural apa yang ada di dalam kita tergantung kita menabungnya apa. Seharusnya kalau orang Kristen ya lebih gampang mengasihi daripada membenci. Sebenarnya. Ya kan? Jadi itu, makanya ketaatan ini penting sekali Bapak Ibu ya. Nah, ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas apa? Pasir. Nah, sama ayat 27. Jadi jangan berpikir bahwa saudara ikut Tuhan semuanya gampang, enggak. Orang ikut Tuhan, orang tidak ikut Tuhan sama persoalannya. Ini dia, ayat 28 coba. Oh ya, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan apa Bapak Ibu? Hebatlah kerusakannya. Jadi jangan konsentrasi ke hujan, banjir, badai, jangan. Nanti stres, jangan konsentrasi ke gempa. Konsentrasinya itu mesti ke basicnya, dasarnya. Sekali lagi ya, saudara jangan konsentrasi dengan banjir, hujan, badai. Jangan, karena pasti terjadi. Tapi konsentrasinya bagaimana kita membangun pondasi yang kokoh ini. Nah ada aturan kan, Bu Ricci tahulah. Ini bukan karena aturannya begini, tapi karena realita tuntutan strukturalnya harus begini. Saya ulangi ya Jovi, Bu Ricci kan orang-orang arsitek pasti tahu. Begini. Ada sebuah aturan bukan karena aturannya begini, tapi realitas strukturnya menuntut begini. Misalnya, pondasi harus mendahului dinding. Dinding harus mendahului atap. Jadi pondasi harus mendahului dinding. Dinding harus mendahului atap. Ada orang bangun dinding karena nggak punya pondasi ya roboh. Ada orang nggak punya bangun atap, tapi nggak ada dindingnya, ya terus pakai apa? Pasti dukun itu. Nah ini bukan karena aturannya begini, tapi realitas strukturnya menuntut begini. Saya ulangi ya, bukan karena aturannya begini, tapi memang realitas struktur kehidupan menuntut begini Bapak Ibu. Jadi pondasi mendahului dinding, dinding mendahului atap. Nah setelah itu terserah aksesorisnya, tergantung kemampuan saudara. Mau beli furniture bagus, mau beli apa bagus kan itu aksesorisnya.
Tapi ini realitas strukturnya harus dibangun kuat di sisi ini ya. Saya berharap sih nggak terlalu rumit ya Bapak Ibu ya. Ya saya kadang-kala suka main gambar besar ya, kalau pastor saudara menerjemahkan detail paling jago. Ya, cuman kalau naik tangga saja dia kalah sama saya. Ya, jadi kalau naik tangga berat ya. Ya kalau main bulu tangkis boleh lah. Ya, kalau naik tangga kan itu gambar besar harus naik. Oke. Nah, kembali saya ingin mengajak kita, yuk kita kembali ke beberapa basic yang saudara perlu pikirkan. Ini yang saya sebut dengan mental construction atau konstruksi mental kita. Nah, coba kita lihat ke Mazmur 11 dah, ayat yang kedua sampai 3. Coba pelan-pelan saya akan mengajar saudara. Ini kan konteksnya memang konteks peperangan ya. Coba kita lihat Mazmur 11 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Daud berkata begini, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Jadi saudara kalau lihat orang fasik itu berarti orang yang tidak mencintai kebenaran, jahat. Nah ini manifestasi evil, setan. Jadi saudara begini, kalau lihat orang jahat banget, itu saudara tidak perlu karunia kenabian, itu setan. Itu pasti manifestasi setan. Ngancurin orang, nipu orang, halalkan segala cara untuk hantam orang. Udah, itu evil spirit. Saya sekarang kalau doa ya sebagai hamba Tuhan. Satu sisi saya berkati Indonesia, shalom. Oh iya, saya berkati ini. Tapi sisi lain, udah saya doanya begini. Singkapkan semua korupsi, semua kejahatan, semua kebusukan. Hukum dengan keadilan dari Tuhan. Tegakkan kesejahteraan. Supaya tidak ada orang miskin di negeri ini. Oh, doa saya udah to the point begitu. Udah enggak yang lain. Ya, satu sisi saya berkati Indonesia. Karena saya tahu manifestasi jahat itu setan. Itu orang Manado kalau ngomong orang jahat selalu berkata, setan ngana. Nah, itu. Jadi kalau orang Manado selalu, setan ngana. Nah, itu. Nah, itu. Orang Ambon, ya kalau ngomong setan tambah IG. Setan. Nah, itu. Setan. Nah, ini. Orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur. Kalau sudah bilang tali anak panah berarti konteksnya peperangan ya Bapak Ibu. Untuk memanah orang yang apa Bapak Ibu? Tulus hati di tempat gelap. Jadi saudara kalau tulus itu memang tekanan serangannya gak gampang. Ya tulus ya, integritas kita kuat. Nah ayat yang ketiga kemudian Daud berkata begini. Sebuah pertanyaan satir tapi jawabannya harusnya kita merenungkannya. Dia berkata, apabila dasar-dasar apa Bapak Ibu dihancurkan. Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Bayangkan. Jadi dasar itu pentingnya minta ampun. Nah, saya kemudian coba mengulang untuk kita ya termasuk buat saya beberapa dasar ini. Nah yang pertama dasar yang harus kita kuatkan adalah dasar identitas dalam Tuhan. Jadi knowing our identity in Christ Jesus itu penting banget. Saya harus mengetahui bahwa identitas saya harusnya kembali kepada dasar ini. Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ya, sebab begini Bapak Ibu semua, identitas kita itu mempengaruhi semuanya. Kapasitas kita, otoritas kita, cara kita hidup dan sebagainya. Nah, jangan membangun identitas di atas dasar sesuatu yang rapuh Bapak Ibu. Misalnya ada orang membangun identitasnya di atas dasar karirnya yang hebat. Ya, karir berkat, tapi identitas kita jangan dibangun di atas itu. Begitu hilang, orangnya stres. Ya karir gak salah, oke lah. Jangan membangun identitas di atas dasar misalnya apa? Jabatan misalnya. Jabatan gak salah. Saudara itu berkat dari Tuhan. Tapi tolong jangan membangun identitas di atas dasar begitu. Saya pun gak mau membangun identitas saya di atas dasar pelayanan, enggak. Ya kan? Makanya kenapa orang kadang-kala ribut di pelayanan? Ya karena itu. Identitasnya dibangun dari hal-hal yang begitu. Ya buat apa ya Bapak Ibu ya? Harus identitas kita kembali kepada yang solid, yaitu identitas kita dalam Kristus. Nah, misalnya ada sebuah, ya coba kita ke kudeta Kospis lah yang pertama di Kejadian pasal yang ketiga. Saya kasih contoh ini ya Bapak Ibu. Ini kan begini Bapak Ibu ya, identitasnya manusia dari awal adalah Selem Elohim. Ya kan? Mereka dibentuk dengan dua ciri kan, yaitu Selem
Selem itu representasi, itu perwakilan Tuhan. Tahu selem ya Bapak Ibu ya? Misalnya Pastor Wigan ini raja, dia menaklukkan Tangerang. Ya, kerajaannya berdomisili di Jakarta Barat. Raja ya. Ya, Raja Wigan bayangkan. Jadi ya, dia menaklukkan wilayah Tangerang, di mana rajanya adalah Giraldo Aldo. Dia kan di Tangerang. Jadi ditaklukkan, tas. Nah apa yang terjadi? Daerah Tangerang harus dibangun patungnya Pastor Wigan. Bayangin, begitu saudara masuk Tangerang, langsung yang ada pastornya Wigan Sugandi. Patungnya Wigan Sugandi. Itu. Nah itu artinya gini. Ini wilayahnya Pastor Wigan ini. Jadi kita ini di bumi ini adalah gambarnya Tuhan. Makanya kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Karena kita ini wakilnya Tuhan. Begitu orang lihat kita, oh ini miliknya Tuhan yang memang dipercayakan pada orang ini. Ya, baik di kantor, baik di mana saja, seharusnya begitu. Ya, nah kemudian yang berikutnya lagi, manusia diciptakan segambar dan serupa. Katakan serupa Bapak Ibu. Demut itu hari ini otoritasnya itu punya bobot dan nilai seperti yang mengutusnya. Jadi bobot otoritas dan nilainya itu seperti yang mengutusnya. Makanya saya percaya mujizat tetap sama sampai hari ini. Oh iyalah, Pak Rubin percaya mujizat, tetap percaya. Pak Rubin tetap percaya setan ditengking hancur. Oh iyalah, saya melihat orang bayangkan bola mata nggak ada, ditumpangin tangan, muncul bola mata baru. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Nah itu karena otoritas bobotnya sama dengan yang mengutus. Itu yang disebut dengan rupa, demut. Jadi selem dan demut itu. Nah identitasnya itu Bapak Ibu. Ya identitas kita itu. Jangan yang lain Bapak Ibu. Identitas kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Supaya kita melayani kehendak Tuhan kan. Tapi kan tiba-tiba muncul si Munyo. Di Kejadian 3, setan. Dia nipu dengan cara begini, mengaburkan identitas. Oh ya, coba lihat Kejadian 3 lah, coba lihat. Tapi tolong kalau baca Alkitab jangan dimulai dari kejatuhan ya, jangan. Nanti saudara tidak punya konsep yang kuat, dimulai dari Kejadian 1, harus. Ya harus. Ya, makanya Bang Ruli paling suka belajar kitab Perjanjian Lama dari awal ya. Itu penting. Karena jangan itu, kalau saudara tidak memulai dari Kejadian 1, nanti saudara tidak tahu konsep anak domba itu apa. Domba yang dipersembahkan untuk menggambarkan ya Yesus itu apa, ya kan korban-korban itu apa. Itu penjelasannya mesti harus dimulai dari awal. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini kan sebuah kudeta kosmis. Ya ini, ya coba kita ke ayat yang saya fokusnya ke ayat yang ke-7, tapi boleh ayat 5 coba lihat. Nah ini mulai meragukan identitas. Saudara kalau mulai diragukan identitas saudara jangan mau. Ya identitas kita bukan di atas yang lain. Saya confident karena bukan apa. Ya saya orang biasa aja. Fasilitas juga terbatas. Saya ngomong begini nggak bermaksud apapun ya. Biasa aja. Saya Lili dan kita keluarga biasa aja. Makanya kadang-kala saya masih bingung dengan keadaan saya sampai hari ini. Kok saya ada pada titik ini, saya bingung. Ya semua itu kepercayaan dari Tuhan. Nah, ya kan? Nah itu identitas kita jelas dalam Tuhan. Makanya saya confident bukan karena apa. Saya ketemu siapa saja ya gak pernah mau minder. Enggak, minder apanya sih. Ya, saudara kalau benar itu gak usah takut pada apapun kan. Wong benar. Kecuali udah gak benar itu udah mulai aneh-aneh. Ya kan? Ya, nah ini dia. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi apa? Seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang apa? Jahat. Bayangkan. Dibuat ragu dengan identitasnya. Oh, kamu akan hebat, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saya beritahu, pengetahuan enggak salah, harus belajar harus, tapi berpusat pada pengetahuan. Nah, itu jadi sombong. Kadang-kala ya saya berharap anak-anak di sini enggak. Ada anak yang disekolahkan, papanya, mamanya ke luar negeri, begitu pulang langsung rasa lebih pintar dari papa mamanya. Papa mamanya disepelekan. Nah itu karena apa? Ya itu, pengetahuan sudah jadi pusat.
Pernah lihat orang suka ngeremehin orang, dengar khotbah, saya tahu lah yang begituan. Lah itu. Itu karena identitasnya sudah, orang ya Bapak Ibu ya, semakin penuh itu semakin simple. Iya, jadi orang itu kata simple itu kan haplotes. Haplotes itu hanya berpusat pada satu titik. Titiknya itu aja, saudara jangan ke yang lain. Makanya saya ingatkan ya, semakin fasilitas nambah, semakin jabatan nambah, semakin kemudahan nambah, hati-hati. Karena alternatif makin nambah. Kalau alternatif makin nambah, pilihan makin nambah. Pilihan makin nambah, hidup makin bingung. Hidup makin bingung, beban makin berat. Beban makin berat, stresnya makin berat. Stresnya makin berat. Saudara nggak bisa lagi fokus pada kehendak Tuhan. Reduksi paling berbahaya adalah ketika orang dicap sukses dengan semua fasilitas hebat. Tapi dia kemudian terkurung, terpenjara. Padahal yang begitu. Ya kan? Ini saudara, ini peraguan identitas. Makanya coba ke 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Sebelum saya ke ayat yang ketujuh ya. Coba, Paulus itu mengingatkan kejatuhan ini. 2 Corinthians, coba kita lihat ayat 11, pasal 11 ayat yang ke-3 ya kalau nggak salah. Tetapi aku takut, rasul besar yang tidak takut aniaya, tidak takut penderitaan, tidak takut mati, tidak takut penjara. Kok takut? Takutnya apa? Kalau pikiran kamu apa Bapak Ibu? Disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan. Nah, kata kesetiaan, haplotes, itu kalau terjemahannya King James bagus. Coba lihat King James Version punya terjemahan bagus. Bagian terakhir aja nanti saya baca. Ya. Nah ini, so your mind shall be corrupted from the simplicity that is in Christ. Jadi orang itu semakin penuh harusnya simple. Makanya dibilang, aku itu mempertunangkan kamu pada satu laki-laki saja. Satu aja fokusmu, jangan yang lain. Makanya kesetiaan itu tidak punya pilihan yang lain. Jadi orang setia itu nggak punya pilihan lain. Pilihannya cuma satu. Makanya dalam kekristenan, istri harus satu. Kok enggak ada yang amin? Suami harus satu. Amin kan? Kapan ada yang lain? Ya enggak boleh. 2 jadi 1. 2 jadi 1. Kapan ada yang lain? Itu daging tumbuh. Nah tergantung biopsinya, ganas atau enggak. Nah, itu. Tapi walaupun enggak ganas, estetikanya enggak bagus. Jendol. Kok ketawanya kurang lepas ya kayaknya dengar ini ya. Enggak boleh. Jadi mesti 1. Wah ini Pak Rubin. Enggak, ini identitas. Identitas itu cuma 1. Kalau enggak rumit Bapak Ibu. Saudara pernah lihat gak ada orang yang ngomongnya rumit, hidupnya rumit. Ya itu karena enggak simple. Haplotes. Ya, identitas kita itu. Nah tolong dibangun ini. Oke kita ke ayat 7 sekarang kejadian 3. Saya sudah dikasih wanti-wanti Pastor Wigan tadi. 40-45 menit ya ke Rubin. Kalau nambah lagi nggak apa-apa. Jadi agak sungkan juga sama saya ya. Tapi saya tetap ya hari ini tetap on time. Sebab setelah ini kita makan bersama, bayar sendiri-sendiri. Ayat yang ke-7. Ketawanya siapa itu? Pastor Winter, nanti saya traktir lah ya. Kita makan di mana ya? Paling dirembesin ke Pastor Wigan kan gampang gitu. Kan kita di sini kan, jadi rembes saja. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka apa Bapak Ibu? Telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara tahu ada tiga step di sini. Orang itu kalau tidak kembali ke identitas Tuhan, melihat yang tidak perlu dia lihat. Katakan melihat. Katakan melihat. Melihat itu selalu mengerti. Nah saudara mengerti apa? Saudara mengerti enggak identitas dalam Tuhan? Loh, kalau Alkitab bicara melihat itu artinya mengerti. Kalau mendengar artinya melakukan. Makanya orang Inggris kalau mengerti selalu bilangnya apa? I see. You see? Yes, I see. Itu artinya dia mengerti. Jadi Hawa ini melihat sesuatu yang tidak perlu dia lihat. Jadi begini,
Melihat, mata terbuka. Harusnya tadinya identitasnya ke Tuhan, alternatif jadi banyak. Makanya tawaran Yesus, mari yang letih lesu, datang yuk padaku. Supaya kamu lega. Aku ini lemah lembut dan rendah hati, jiwamu tenang. Sebab kuku itu enak dan bebanku pun ringan. Letih lesu di sini bukan office hour. Monday until Sunday, Saturday atau Friday lah ya sekarang. Bukan. Tapi ini soal begini. Saudara letih di dalam batin saudara ini capek. Saya bisa lihat wajah orang lah Bapak Ibu. Saya begitu ketemu teman saya satu. Begitu ketemu spontan mulut saya keluar. Wajahmu kok jatuh tempo sekarang. Dia ketawa sambil menangis. Betul tagihan kreditnya banyak. Aduh kasihan saya bilang. Dikejar-kejar debt collector, dimaki-maki. Saya bilang jual semua aset. Gak usah perlente-perlente. Fokus saja. Capek kan hidup beginian. Mau cari apa sih? Jadi saya rasa kuat. Kalau tiba-tiba ada apa-apa kita juga gak tahu Bapak Ibu. Fokus. Jadi identitas kita kembali yuk ke sana. Ya sekali lagi, suruh punya karir, suruh punya apa terserah. Boleh. Tapi jangan ditaruh di situ. Matanya terbuka melihat yang tidak perlu dia lihat. Hawa melihat yang tidak perlu dia lihat. Kemudian begini, mereka tahu mereka telanjang. Lah, telanjang di sini tuh beda dengan Kejadian 2 ayat 25. Telanjang di Kejadian 2 ayat 25 itu ditulis dengan kata arumin. Bahasa Ibraninya arum, polos. Telanjang dengan kebebasan yang tidak ada tekanan. Coba. Mereka tahu. Ini di Kejadian 37, taunya dari apa? Taunya dari cara berpikirnya setan. Makanya moralis itu bahaya. Bahayanya karena dia merasa benar dengan standarnya dia. Gak ada moralis di kekristenan. Kekristenan itu adalah fokus kita ke Tuhan. Benarnya itu dari Tuhan, bukan standar manusia. Makanya kalau saudara merasa benar menurut saudara pasti remehkan orang. Percayalah. Apalagi ditunjang dari saudara punya gelar, saudara punya apa. Pasti. Wong kadang-kala ada orang gak punya apa-apa saja, sombong kok. Ada. Ya karena benarnya standar dia. Makanya cirinya apa? Dinasehati agak sulit. Saya dalam puluhan tahun memuridkan orang, gak gampang Bapak Ibu. Siapa bilang gampang? Kecuali yang memang hatinya hancur. Makanya Alkitab berkata orang yang remuk hati, hancur hati. Itu paling gampang memang disayang Tuhan. Sadar diri ke dalam. Iya kan? Ini beda dengan mereka tahu kalau Kejadian 2 ayat 25 ya. Kalau nggak salah sih. Arumim. Kalau ini sudah memakai kata bos. B-O-S-H. Jadi ada kesenjangan jurang antara siapa dirinya dan apa yang akan dia capai dengan siapa dirinya. Makanya agama muncul dari sini. Kesenjangan ini coba diatasi dengan kekuatan sendiri. Makanya kata menyemat di situ itu menjahit, tapar bahasa Ibraninya. Tapar itu begini, memilih bahan dengan kesengajaan, menyalurkan tenaga untuk begini. Dia membenarkan dirinya. Nah ini roh agama muncul dari sini, tapar. Itu menjahit. Bayangkan kekuatan yang harusnya untuk mengurusi peradaban. Kekuatan itu menjadi kekuatan untuk apa? Menyembunyikan dirinya. Makanya tahu Bapak Ibu. Pohon ara masih ada sampai sekarang. Di mana orang mau membangun dirinya, menyemat semua dengan daun ara. Ya, tapi bentuknya udah beda ya. Mungkin bentuknya beda, aktivitas pelayanan yang hebat atau apa sajalah. Karir yang hebat. Bisa saja menjadi daun-daun ara dalam kehidupan kita. Jadi identitasnya sudah gak kembali ke Tuhan lagi. Ya itu ya, saudara gak perlu tahu juga gak apa-apa. Itu kan catatan-catatan yang saya kemudian beritahu ya. Nah kemudian kan itu apa membuat cawat. Kata cawat di sini pakai kata cagorot. Cagorot itu sebetulnya seperti mengikat orang mau perang. Jadi udah ikat diri supaya perang. Harusnya perangnya untuk di luar, sekarang perangnya untuk di dalam. Menyembunyikan rasa malu yang memang ada di dalam.
Ya itu, ini pertempuran identitas ya. Saya enggak terlalu mau ke sana lah. Tapi ini, mereka keduanya telanjang. Bukan mereka tahu telanjang loh. Mereka keduanya telanjang natural banget. Kalau tadi kan mereka tahu mereka telanjang. Wah itu saya bilang begini. Ya, who talk you that? Ya, siapa yang memberitahu kamu telanjang? Kamu informasinya datang dari mana kamu ini? Ayat di Kejadian 3 kan, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 8. Siapa yang beritahu kamu telanjang? Kalau di sini kan mereka keduanya telanjang, natural, arum. Saudara kalau punya nama arum itu polos, arum itu bebas yang natural tanpa tekanan hidup. Jadi orang bebas itu mau pakai apa saja ya enteng, mau makan di mana saja enteng, mau bergaul dengan siapa saja enteng, mau melakukan apa saja ya enteng, semuanya enteng. Karena ini ide awalnya arum. Ya, kalau yang di Kejadian 3 tadi sudah BOSH. Jadi ada jurang yang begitu hebat. Dan mereka coba mau menjembatani itu dengan kekuatan manusia. Menyemat, menjahit, tapar, cagorot, membuat cawat. Itu seperti ide pakaian perang. Tapi perangnya bukan untuk keluar, membangun peradaban. Tapi perangnya ke dalam weekend. Coba bayangkan. Gembala saudara itu nulis, saya agak takut juga karena dia cek bahasa asli juga ini. Ya dia tulis, tapi dia suka menulis. Ya, kalau dia nulis berarti haleluya. Ya, yang saya ngajar berarti ada yang bisa ditulis. Sebab dia pernah bilang saya, ada yang khotbah saya nulis apa nggak tahu korupin. Ya itu berarti ya aliran rohnya kuat sekali. Nah dia nulis, jadi saya senang kalau dia nulis. Ya, nah coba kita lihat ini manusia dan istri. Tetapi mereka apa Bapak Ibu? Nah itu. Telanjang yang memang ide awalnya. Ya, ide awalnya ini. Nah, ini identitas. Ini kalau filosofi, mau main filosofi boleh lah. Satu-satunya makhluk yang dulu, ya yang sekarang lah maksudnya yang cara berpakaiannya dari luar ke dalam sekarang hanya manusia. Semua makhluk ciptaan Tuhan, itu cara berpakaiannya dari dalam keluar. Kan ya domba tidak perlu pergi ke toko pakaian, beli pakaian ngapain. Ya kalau ada monyet pakai baju, wah itu kan berarti itu apa namanya topeng monyet itu. Dombrang itu. Kadang karena saya pencinta binatang itu kasihan, pengen saya adopsi monyetnya. Enggak sungguh, saya tuh paling enggak tahan binatang dibegitukan. Asli, saya marah kudus lah pendeta kok. Ya Pak Andoyo ketawa enggak kalau lihat itu? Topeng monyet Pak. Oh berarti kurang mencintai Pak. Kalau saya nggak bisa Pak, saya marah asli. Pengen saya adopsi tapi ya gimana. Ya nanti banyak monyet di rumah saya. Karena di Tangerang masih banyak topeng monyet. Ya, lah binatang itu semua makhluk kan cara berpakainya semua dari dalam keluar. Hanya kita yang cara berpakaiannya dari luar ke dalam. Makanya semua berpakaian dari luar semua. Ya pakaian yang kita pakai nggak apa-apa, tapi kalau udah pakaiannya karir, pakaiannya jabatan, pakaiannya gelar, pakaiannya kemewahan, ya itu dunia. Menutupi rasa malu seperti itu. Yuk kembali yuk, identitas hanya ada dalam Kristus. Kita serupa dan segambar dengan Dia. Yang mau katakan amin? Makanya tolong lihat salib itu bukan cuma daerah pengampunan ya. Nanti saudara jadi hanya bersyukur. Salib itu transisi sistem. Saudara dipindahkan dari rasa malu kepada kerajaan Allah. Alasan Yesus disalib apa? Ya saya tak cari lambang salib kok nggak ada. Alasan Yesus disalib? Salib itu hukuman biasa untuk para penjahat luar biasa. Saya ulangi, salib itu hukuman biasa dari Roma untuk semua penjahat luar biasa. Ngerampok, membunuh, memperkosa. Pokoknya parah lah, penjahat parah. Kenapa? Ya itu hukumannya. Nah Yesus kan gak jahat. Tolong orang miskin, berkati yang sulit, sembuhkan yang sakit. Ya kan? Alasan Yesus disalib? Itu kan ada tulisannya di salib. Bahasa Latin. In re. Jesus Nazarenus Rex Judarum. Inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi alasan Yesus disalib. Roma tidak mau ada raja lain. Tokoh agama tidak mau ada pemimpin lain.
yang bisa mengambil alih uang dan jabatan mereka. Dua kolaborasi ini membunuh Yesus di salib. Saudara kalau lihat salib ini, jembatan transisinya jangan pakai cara kita. Wah udah capek lah. Kita identitas dibangun di atas dasar-dasar keluar dari salib itu capek. Jangan. Yang kedua sekarang. Basic kedua yang harus kita bangun, satu adalah identitas dalam Kristus. Katakan identitas dalam Kristus. Sekali lagi, saya tidak mempersalahkan atau mempersoalkan saudara punya apa saja. Terserah, itu kan berkat. Makanya saya paling marah kalau orang berkata, wah ini jabatannya tinggi pasti nggak rohani. Ya belum tentulah, itu asumsi semua. Jangan. Wah ini orang nggak punya apa-apa pasti kurang doa. Jangan. Apalagi jadi pendeta, kegemukan kurang puasa, kurus kurang makan katanya ya. Jadi memang sulit jadi pendeta. Ya tapi kan kita udah enggak mainan di area begitu, terserah. Karena identitas kita enggak dipenjara oleh begituan. Tolong ya, saudara jangan begini. Hidup saudara confident karena dipuji orang, itu penjara. Keluar yuk dari sidang pengadilan begitu. Keluar aja dari situ. Ngapain sih? Saya ngomong-ngomong tapi gak jadi karena saudara kayaknya gak punya iman ke sana ya. Jadi ya saya gak akan. Yang kedua, mental construction yang kedua adalah ya sebetulnya apa ya identitas apa basic kan harus yang ya yang kedua adalah saudara mesti punya cara berpikir seperti Kristus. Pikiran kita harus pikiran dengan Kristus, itu yang disebut dengan phroneo. Oke, Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5, yuk kita ke sana ya. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, roh kita sudah baru. Jadi makanya kalau ada ibadah memperbarui roh itu enggak ada. Siapa manusia sehebat apapun enggak bisa memperbarui roh orang, wong itu di dalam kok. Tapi yang harus kita bangun terus adalah mental construction kita adalah cara berpikir. Itu harus Bapak Ibu, cermati cara berpikir kita. Bapak Ibu tiap bangun pagi itu cermati, ini pikiran saya mau digiring kemana itu. Harus dicermati, jangan biarkan. Oh iyalah siapa bilang pendeta tidak berpikir liar. Liar juga, kadang-kadang kita tiba-tiba udah berpikir apa begitu, yang enggak. Oh iya, tapi kan saya enggak. Saya tetap fokuskan pada cara berpikir Kristus. Ya, sebab kalau cara berpikir kita lemah, berat Bapak Ibu. Oh ya. Ya, makanya pernah lihat ada orang gelarnya hebat, skillnya hebat, tapi nggak jadi apa-apa. Karena itu cara berpikirnya lemah, menyepelekan, kemudian apalagi nggak bertanggung jawab. Cara berpikirnya tidak dikendalikan pada cara berpikir Kristus. Makanya perenungan itu penting. Saudara harus merenungkan firman, diulang-ulang terus. Sampai kemudian menguasai medan tempur kita ada di pikiran. Nah itu yang Roma berkata bahwa yaitu ya Roma 6 kalau nggak salah. Saya tetap ke Filipi 2. Filipi 2. Roma 6 berkata begini, bahwa begini, kalau tangan kita dipenuhi firman, pikiran kita dipenuhi firman, kaki kita dipenuhi firman, itu kebangunan rohani. Jadi sampai firman itu menguasai seluruh hidup kita. Tubuh kita itu harus dikuasai oleh firman. Saya ingatkan ya buat Bapak Ibu semua, tubuh itu penting. Jangan dengarkan orang berkata tubuh nggak berguna, itu neoplatonisme. Tubuh itu nggak ada artinya, tubuh itu pasti hancur. Enggak, tubuh ini penting. Yang tidak boleh itu keinginan tubuh. Daging penting, karena daging tempat Tuhan bekerja. Yang setuju katakan amin. Tapi yang tidak boleh keinginan daging Bapak Ibu. Makanya harus dikuasai oleh roh Tuhan. Loh, daging saya penting. Yang nggak punya daging dilarang hidup di bumi. Itu kan bangsa kuntilanak, tuyul dan sebagainya. Enggak boleh hidup di bumi. Tapi yang tidak boleh sekali lagi adalah, nah ini, hendaklah, kalau Alkitab berkata lah itu perintah. Katakan perintah Bapak Ibu. Nah ini perintah, kamu dalam hidupmu bersama sebagai keluarga Life House Community. Saya tahu kekuatan Life House salah satunya adalah kekeluarganya kuat. Cirinya kalau makan bersama menyenangkan sekali. Life House itu kebersamaannya.
kebersamaannya kuat asli. Enggak lah, saudara saya lihat ya, kalau ada yang kesusahan, meninggal cepat sekali bergerak. Oh iya bergerak, bunga terpasang di mana-mana. Apa senang saya lihat ya, Levos itu kekuatannya, wih memang kekuatan kebersamaannya. Nah ini, dia berkata, kamu mesti menaruh, katakan menaruh. Berarti ada sesuatu yang kita upayakan dengan kekuatan kita. Menaruhnya apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam. Nah itu. Sikap mental, cara berpikir Kristus harus ada pada kita. Ya ini yang disebut dengan froneo. Soalnya mesti terus latih. Makanya harus latihan terus. Saya enggak otomatis kudus, saya enggak otomatis taat, saya enggak otomatis berani memberi. Kalau saya enggak melatih itu saya harus latih terus. Makanya ada prinsip, latihan benar pasti tidak bisa ditipu. Latihan yang salah pasti hasilnya tidak bisa menipu. Ya kan? Coba. Latihan yang benar pasti tidak bisa ditipu. Latihan yang salah pasti hasilnya tidak bisa menipu. Saya ulangi, latihan yang benar pasti tidak bisa ditipu. Latihan yang salah pasti hasilnya tidak bisa menipu. Pernah tahu nggak ada petinju dari Polandia namanya Andrew Gogota. Oh hebat, pukulannya mantap Pak, tinggi Pak. Tapi dia petinju yang 10 kali lebih diskualifikasi. Dikeluarkan dari ring. Gara-gara apa? Pukulannya ngawur. Ya kan? Dia selalu memukul ke bawah. Lah orang dipukul bawahnya. Sekuat kayak apapun kayak Iron Man. Ya tumbang juga Bapak Ibu. Bayangkan dipukul di bawah. Itu kan daerah sensitif. Ya kan? Tumbang. 10 kali dia lakukan. Kenapa? Karena dia tinggal di desa yang fasilitasnya terbatas. Sasak tinjunya itu rendah. Sementara dia tinggi, jadi dia suka mukul ke bawah. Begitu tanding ada tekanan, ketahuan aslinya, dia pukul orang di bawah. Makanya tadi saya bilang, latihan benar tidak bisa ditipu. Latihan salah tidak bisa menipu hasilnya. Saudara latih yuk, saya dorong saudara ya. Nah kata-kata saya udah mentok terbatas, saya bilang yuk latih aja, latih firman. Dengar lakukan. Saudara kalau dengar pendeta, siapa yang bicara lah. Mungkin bukan saya. Siapa ya? Saudara bergerak aja. Bergerak. Sebab tergerak tanpa bergerak itu panas dalam. Kita ini banyak teorinya, kurang praktek. Pola pendidikan Yahudi keren ya. Lamat sistem. Prakteknya banyak daripada teori. Ya. Oke, itu latih pikiran Kristus. Ya perenungan Bapak Ibu. Ya pikiran Kristus. Jadi pikiran saya kemana nih? Saya kalau ketemu orang pikiran saya sedang kemana nih? Ya, itu terus dilatih. Yang ketiga kebiasaan kita. Katakan kebiasaan. Saudara orang sukses itu dilihat dari kebiasaannya. Nah begini, kebiasaan yang baru, saudara di jamaah Tuhan bertobat. Kebiasaan yang baru itu harus terus dilakukan. Sebab cenderungnya orang akan kembali ke kebiasaan lama. Katanya ada teori ya terserah juga sih. Kalau orang lakukan kebiasaan baru 40 hari itu nanti lama-lama jadi budaya dalam dirinya. Tapi saya alami. Saya itu kan sudah tidak makan gorengan hampir 10 tahun ini. Apalagi penggorengannya. Saya tidak makan tepung sudah 10 tahun. Jadi saya itu lupa rasa bakmi asli. Maafkan penjual bakmi di sini. Ya siapa tahu ada. Saya udah gak makan bakmi 10 tahun ini. Gak makan gorengan 10 tahun ini. Tapi awal saya memulai habit ini. Tanya istri saya. Saya kalau udah makan tempe goreng, keripik itu. Beli di pinggir jalan. Di daerah masuk Karawaci. Itu di ujung ada bubur ayam dan penjual gorengan. Itu enaknya minta ampun asli. Digigit kriuk crunchy. Malaikat kelihatan surga terbuka. Itu enaknya minta. Nonton bola Pak. Kriuk. Satu toples roti. Apa sih? Roti apa sih yang terkenal itu? Kongguan. Tapi di Indonesia itu aneh ya.
kalengnya kongguan, isinya rengginang. Nah itu aneh itu. Itu hanya di Indonesia itu. Keanehan yang begitu luar biasa. Kaleng roti kongguan, isinya rengginang dan keripik tempe. Wih itu, habis loh. Apalagi kalau MU menang. Kriuk. Wih, saya harus ubah kebiasaan itu. Bayangkan, saya latih. Tapi sekarang udah lain. Kepingin Pak? Enggak. Sama sekali. Goda saya, silakan. Ya, pakai food blogger, silakan. Udah, mau apa silakan. Tapi betul, kebiasaan itu sekarang. Nah, saya pun belajar itu, kebiasaan praktekkan firman. Cara ngomong, cara bersikap, cara mengelola uang, cara mengelola hidup, cara mengelola pelayanan. Wikan tahu saya lah. Ya kurang masih banyak. Tapi kebiasaan itu saya terus latih. Tolong di keluarga kebiasaan mesra harus. Kan kita bukan dari suku yang mesra Pak. Gak ada suku mesra, suku gak mesra, gak ada. Romantis itu harus dibangun. Katakan amin. Ada 3 kata romantis. Thank you, I love you, forgive me. Itu harus. Itu 3 magic word itu. Itu 3 kata magic. Oh Cep, lakukan itu Cep. Sama Chelsea. Ya. Loh kok gak ada aminnya Cep? Ya. Saya gak tahu setiap kali ketemu Ocep hidup saya semangat loh bayangkan. Dia polos wajahnya memang. Ya. Ya. Kebiasaan ya. Tolong stop kekerasan di rumah tangga. Keras bukan fisik saja, verbal. Kebiasaan-kebiasaan ini. Jangan remehkan pasangan. Jangan ngomong seenaknya. Ya, saya pernah ketemu orang, bayangkan. Istrinya direktur. Istrinya bilang begini, Pak Robin, saya itu di kantor direktur. Di rumah saya, aduh gak berguna, nangis. Suaminya ada di situ. Wah suaminya bilang, bodoh dia Pak Robin, goblok. Bodoh, stupid. Saya singkirkan dia. Ayo sesama pria berhadapan. Saya bilang, kamu lebih bodoh dari dia. Kenapa kamu mau nikahi orang bodoh? Berarti kan kamu bodoh. Dia kaget Bang. Posisi shock terapi begitu. Kamu lebih bodoh. Masa mau nikah sama orang bodoh? Saya singkirin dia sendirian Bang. Gua kaget. Ya, masalahnya gambar diri lagi, identitas. Istrinya gaji lebih tinggi, jabatan lebih hebat. Sementara dia frustasi. Saya bilang, Pak, Bapak itu bersyukur. Istri baik, takut Tuhan. Cinta keluarga, pulang kantor langsung siapkan semuanya. Wah, kan dia setelah itu nangis langsung. Kayak tekan. Hancur lebur pokoknya. Setelah itu doakan. Pulih Pak. Pulih. Mengandung lagi istrinya. Ya gak apa-apa lah. Itu salah satu efek pemulihan. Ya gak apa-apa. Mampu untuk menghidupi kok. Ya kan gak apa-apa lah. Itu salah satu efek kan. Gak apa-apa. Menghidupi. Nah itu. Yuk. Saya tahu saudara orang beredukasi semua. Cuma dia latih kebiasaan. Jangan ngomong kasar, jangan ngeremehin, jangan ngomong sembarangan. Sebab saya tutup yang keempat itu, kata-kata kita. Itu pondasi. Ya, oke, saya selesai dengan ayat ini, Amsal 18, ayat 20 sampai 21. Jadi yang pertama identitas, katakan identitas. Yang kedua adalah pikiran Kristus. Yang ketiga, kebiasaan kita. Yang keempat adalah perkataan kita. Ini yang disebut dengan basic mental konstruksi yang kuat. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Saya selesai dengan ayat-ayat ini. Semua yang masih di pikiran itu belum keputusan. Tapi begitu sudah dikatakan itu keputusan. Hati-hati dengan perkataan. Apalagi perkataan yang mengutuk. Jangan. Saya paling enggak mau mengutuki bangsa ini. Asli. Seberat apapun. Saya tahu berat lah Bapak Ibu. Siapa bilang gak gampang. Tapi jangan ngomong Indonesia gelap, jangan.
Indonesia terang. Indonesia diberkati. Indonesia pasti tersenyum. Indonesia pasti dipulihkan. Kok aminnya kayak mau kabur ke luar negeri atau apa enggak ya? Jadi perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh apa? Hasil bibirnya. Jadi kalau saudara mau kenyang, saudara mau puas dalam kehidupan, ya itu pakai kata-kata. Ini enggak apa ya? Kenapa orang menyembah Tuhan misalnya dalam bahasa roh? Ya jangan kebiasaan. Yang penting bukan bahasa rohnya, buah rohnya kan. Tapi kan bahasa roh untuk membangun. Karena kita ini terhubung dengan komunikasi dengan surga itu. Menyembah itu kan ya itu. Saudara terhubung dengan surga, itu bahasanya surga. Ya ini saudara. Ayat yang ke-21, satu ayat lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ini enggak usah ditafsirkan, wah ini alegoris Pak, ini gambaran. Bukan, ini asli. Hidup matimu dikuasai oleh lidah. Coba Donald Trump salah ngomong saja, wih. Oh iya, pemimpin kalau salah ngomong, semua goncang, sektor semua goncang. Oh iya Bapak Ibu, betul. Siapa suka menggemaikannya akan memakan apa Bapak Ibu? Buahnya, bayangkan. Kalau ada hal yang gampang ditaklukkan manusia, oh banyak. Binatang-binatang ditaklukkan, tapi menaklukkan lidah. Yakobus 3 berkata, lidah itu api, bukan seperti api. Ia kecil tapi membakar hutan. Lidah itu kayak kemudi kapal, bayangkan. Seorang nakoda bisa bawa kapal besar. Ya terserah Disney Cruise atau Caribbean Cruise, terserah. Gede begitu, hanya dengan kemudi kecil. Lidah itu kekuatannya luar biasa. Dengan lidah orang bisa hancur, dengan lidah orang bisa dipulihkan. Siapa? Churchill, Winston Churchill, ya Bang ya. Saya nonton dia punya dokumenter filmnya, powerful. Nah, kata-katanya dia, pendek. Never give up, never give up, never give up. Itu ketika bahaya menghantam Inggris dengan serangan Nazi. Bayangkan, itu kata-katanya menggema di seluruh Inggris. Bangkit. Ya 3 jam filmnya. Kalau yang suka berantem-berantem pasti tidur. Teman saya tidur ya. Ternyata gula naik juga ya, jadi dia tidur. Tapi itu kata-katanya. Pak Karno berkata, Pak Karno ya, beri aku 10 anak muda. Aku taklukkan Gunung Kinabalu. Waktu konfrontasi sama Malaysia kan. John Wesley berkata, ini John Wesley loh. Penginjil penunggang kuda putih. Pendiri Metodis kan, betul ya. Dia berkata, beri aku 100 anak muda yang cinta Tuhan dan benci setan. Seluruh dunia aku taklukkan pada Kristus. Perkataan itu memang betul ya. Udah selesai, atas nama bangsa Indonesia saya mengucapkan terima kasih. Merdeka! Mari bangkit berdiri bersama. Kita berdiri, let's pray. Kita berdoa. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Jangan konsentrasi ke badai, ke hujan, ke banjir. Jangan. Itu tidak penting. Konsentrasilah pada dasar yang kita bangun. Semua memang sedang digoncang. Kegoncangan itu bukan Tuhan mau menghancurkan. Tapi memang sedang terjadi seleksi yang begitu hebat. Antara pondasi yang kokoh dan tidak. Levos, ayo bangun pondasi. Ya nggak terkenal sih, nggak hebat sih. Karena nggak ada orang yang membangun pondasi kelihatan. Tapi itu kekuatan. Gedung ini, uang ini saya yakin. Ya, gak tahu mungkin owner, siapa saja yang membangun ini kan pondasinya ini pasti kokoh. Baik uang plaza maupun uang residence, apalagi uang residence yang tinggi lantainya.
pasti pondasinya kokoh. Perhitungannya begitu kuat untuk ketika goncangan tetap kokoh. Ada yang sedang goncang? Pasti semua sedang digoncangkan di depan. Mari kembali kepada pondasi yang kokoh. Tuhan, hamba berdoa untuk Lifehouse Community Church. Kami yakin bahwa eklesia ini ada karena Tuhan punya kehendak. Kalau di masa lalu ada banyak yang gampang goyah, goncang. Tapi biar kami di sini terus dibangun dengan kokoh. Untuk kami menyelesaikan apa saja yang menjadi kehendak-Mu. Berkati hari ini yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan tolong. Yang rapuh, kuatkan kembali. Yang sedang mengalami masalah, selalu ada jalan keluar yang Tuhan pasti berikan. Tidak ada harapan di dalam Kristus. Pasti ada harapan. Terima kasih Bapak untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Hamba-Mu sudah selesai. Tapi biar firman ini termeterai dan Roh Kudus memampukan untuk kami melakukannya. Dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan